Suami saya baru 3 hari berangkat ke luar negeri. Lalu, ibu mertua saya duduk di depan saya, tersenyum, dan berkata pelan, hutang ibu 150 juta. Para penagih itu tidak mau uang. Mereka maunya kamu. Nak, temani bos mereka 1 malam. Dan semuanya lunas. Dunia saya runtuh saat itu juga. Tapi yang tidak ia tahu, malam itu saya mulai menulis sesuatu di balik kartu identitas saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan membuat dada kalian sesak ini, bantu dukung kanal kecil ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tulis nama serta kota kalian di kolom komentar. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nama saya Mawar Anjani, 28 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan lepas, menangani pembukuan untuk beberapa toko di kawasan Bintaro. Sudah 3 tahun saya menjadi istri Aris, dan 3 tahun pula saya belajar bahwa angka tidak pernah berbohong. Sementara manusia seringkali iya. Aris, suami saya, orang yang sederhana. Ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik, tapi hatinya besar saat ia mendapat tawaran kerja di sebuah proyek konstruksi di luar negeri. Gaji 3 kali lipat untuk kontrak 2 tahun. Kami berdua menangis. Bukan karena senang, karena tahu 2 tahun itu panjang. Sore sebelum keberangkatan, kami duduk di teras rumah kontrakan kecil kami. Koper hitam besar tergeletak di samping kami. Aris menggenggam tangan saya erat. Aris berkata pelan, 2 tahun tidak akan terasa. Sayang, kamu urus rumah. Aku kirim uang tiap bulan. Tahu-tahu, aku sudah berdiri di depan pintu lagi. Saya mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanya tarikan bibir yang kaku. Saya menatapnya lama, lalu saya berbisik, Mas, ingat satu hal, di sini. Kamu cuma punya saya. Ia terkekeh. Ia mencium kening saya. Katanya, mana mungkin aku melirik yang lain? Kamu sudah lebih dari cukup. Tapi di balik pintu ada yang mengintip. Ibu Ratna, ibu mertua saya. Wajahnya masam. Saya tidak melihatnya saat itu. Saya baru tahu belakangan betapa dingin matanya menatap kami. Ibu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia perempuan yang hidup demi gengsi. Arisan mahal, tas bermerek tiruan yang ia banggakan seolah asli, dan obsesi pada status sosial yang tidak pernah sejalan dengan isi dompetnya. Aris anak satu-satunya dan seumur hidup. Aris selalu berusaha memenuhi semua keinginan ibunya yang tidak saya tahu saat itu. Gaya hidup Ibu Ratna sudah menyeretnya ke dalam lubang hutang. Bukan 150 juta untuk rentenir. Seperti yang Manti ia katakan, hutangnya nyata, tapi bentuknya jauh lebih busuk dari sekedar uang. Keesokan paginya, kami ke bandara. Saya memeluk Aris erat sekali. Air mata saya tidak bisa dibendung. Ia mengusap pipi saya. Katanya, jangan menangis. Nanti aku ikut sedih. Lalu, ia melepaskan pelukan, mencium kening saya untuk terakhir kali, melambaikan tangan. Saya membalas lambaian itu sampai punggungnya hilang di balik gerbang keberangkatan. Saya tidak tahu, itu adalah hari terakhir saya merasa aman di rumah sendiri. Hari-hari pertama tanpa Aris terasa hampa. Setiap sudut rumah terasa sepi. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan pembukuan, dan sesekali menelpon Aris untuk melepas rindu. Saya pikir 2 tahun ini akan berat, tapi sederhana. Saya salah besar. Seminggu setelah Aris pergi, pintu rumah saya diketuk keras. Saya membuka pintu dan mendapati Ibu Ratna berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Ia langsung memeluk saya, seolah baru lolos dari maut. Mawar, tolong ibu, katanya. Saya menariknya masuk, mendudukkannya di sofa. Ada apa, Bu? Kok panik begini? Ia menghela napas panjang. Mawar, kamu tahu kan, ibu punya beberapa hutang. Setahu saya tidak ada. Bu, bukannya Mas Ari sudah membereskan semua hutang ibu yang dulu? Tanya saya, bingung. Ini beda. Ini lebih besar, 150 juta, bisiknya. Menunduk. Saya hampir pingsan mendengar angka itu, 150 juta. Itu hampir setara dengan 2 tahun gaji Aris di luar negeri.
Kenapa bisa sebanyak itu? Bu, Ibu Ratna mulai mengeluarkan air mata. Ibu terjerat investasi. Ibu cuma mau bantu kalian. Ibu pikir kalau untung, ibu bisa belikan kalian rumah. Tapi kenapa ibu tidak bilang ke Mas Aris? Ia menggeleng cepat. Jangan sampai Aris tahu. Ini hutang ke rentenir. Nak, penagihnya bukan orang biasa. Mereka preman. Tadi mereka datang, mengancam akan membongkar semuanya ke Aris kalau ibu tidak bayar besok. Ancaman itu seperti petir di siang bolong. Bagaimana caranya kita dapat uang sebanyak itu dalam semalam? Bu, Ibu Ratna menatap saya dengan tatapan penuh harapan. Tatapan yang nanti akan saya benci seumur hidup. Ada satu cara, mawar. Tapi ibu tidak yakin kamu mau. Saya menelan ludah. Cara apa? Ia bangkit, mendekat. Suaranya turun jadi bisikan. Mereka tidak minta uang. Mereka minta kamu. Temani bos preman itu 1 malam. Lalu, hutang ibu lunas. Tubuh saya membeku. Saya tidak bisa berkata-kata. Ibu, bercanda. Kan? Ia menggenggam tangan saya. Ibu tidak bercanda. Ini satu-satunya cara. Mereka bilang suka padamu sejak melihat fotomu di ponsel ibu. Saya menggeleng. Air mata saya menetes. Tidak. Bu, saya tidak bisa. Saya sudah berjanji pada Mas Aris. Tiba-tiba nada bicaranya berubah. Lembutnya hilang. Jangan sampai suamimu tahu. Kalau Aris tahu, keluargamu yang kena imbasnya. Kamu mau orang tuamu di kampung didatangi preman. Kamu mau Aris pulang dan menemukan semuanya hancur. Di situ saya sadar ada yang tidak beres. Tapi saya belum tahu seberapa dalam jurang yang sedang digali untuk saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan diri di cermin. Wajah saya pucat, mata saya sembab. Tapi di balik tatapan kosong itu mulai tumbuh sesuatu. Bukan ketakutan lagi, amarah. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah mencari kejanggalan dalam angka. Dan cerita Ibu Ratna penuh kejanggalan. Rentenir yang menagih hutang tidak meminta menantu. Mereka meminta uang, aset. Surat berharga. Yang diminta Ibu Ratna ini bukan logika rentenir. Ini logika perdagangan manusia. Saya mengambil selembar kertas. Saya mulai menulis. Bukan surat untuk Aris. Sebuah catatan, tanggal, jam, dan kalimat persis yang Ibu Ratna ucapkan. Saya lipat kecil. Saya selipkan di balik kartu identitas dalam dompet saya. Kalau sesuatu terjadi pada saya, setidaknya ada jejak. Keesokan paginya, saya pura-pura menurut. Saya bilang pada Ibu Ratna, "Baik, Bu, saya akan ikut." Wajahnya langsung berseri. Senyum kemenangan. Ia tidak sadar, ia baru saja membangunkan sesuatu dalam diri saya. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang lelaki turun, tinggi, berjaket gelap, wajah dingin. Namanya, kemudian saya tahu, Bima. Ia membuka pintu mobil tanpa banyak bicara. Ibu Ratna mendorong saya pelan dari belakang, berbisik, "Nurut. Ya, demi keluarga." Saya masuk ke mobil itu dengan kaki gemetar. Sepanjang jalan, Bima tidak bicara, hanya menyetir. Matanya lurus ke depan. Saya menggenggam dompet saya erat-erat. Jari saya menyentuh lipatan kertas di dalamnya. Saya berdoa dalam hati, "Astagfirullah, lindungi saya." Tapi mobil itu tidak menuju hotel, tidak menuju tempat yang saya bayangkan dalam ketakutan. Mobil itu berhenti di tepi jalan yang sepi, di bawah lampu temaram. Bima mematikan mesin. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menoleh pada saya. "Mawar Anjani," katanya pelan. Suaranya tidak seperti preman. Saya tahu siapa Ibu Ratna, dan saya tahu apa yang ia lakukan padamu. Kamu bukan korban pertama. Jantung saya berhenti sejenak. Apa maksud Anda? Bima mengeluarkan sebuah kartu dari saku jaketnya. Bukan kartu preman, sebuah tanda pengenal. Saya sedang menyelidiki jaringan yang menjebak perempuan dengan modus hutang palsu. Mertuamu salah satu perantaranya. Dan kamu sekarang satu-satunya orang yang bisa membantu saya menjeblokkan dia ke penjara. Dunia saya berputar, bukan karena takut lagi, karena lega.
Karena untuk pertama kalinya dalam seminggu, ada seseorang yang berkata, "Kamu tidak salah. Dan kamu tidak sendirian." "Apa yang harus saya lakukan?" tanya saya. Suara saya bergetar. Bima tersenyum tipis. "Senyum pertama yang tulus. Untuk sekarang, pulanglah. Bersikaplah seolah semuanya berjalan sesuai rencana Ibu Ratna. Biarkan dia merasa menang. Lalu, pelan-pelan, kita kumpulkan bukti, suara, pesan, catatan keuangan. Semua yang bisa membuktikan ini bukan hutang. Ini perdagangan manusia." Saya mengangguk. Mata saya berkaca-kaca, tapi bukan air mata ketakutan. Mobil mengantar saya kembali. Sebelum saya turun, Bima berkata, "Ingat, Mawar. Mulai sekarang, setiap kata yang Ibu Ratna ucapkan adalah bukti." Pancing dia bicara. Rekam diam-diam, tapi jangan pernah membuatnya curiga. Saya masuk ke rumah dengan hati yang jauh lebih ringan. Di ruang tamu, Ibu Ratna sudah menunggu dengan senyum lebar. "Bagaimana, Mawar? Semua lancar?" tanyanya. Suaranya ramah, seolah ia ibu mertua terbaik di dunia. Saya menunduk, menyembunyikan sesuatu yang baru tumbuh di dada saya. Bukan lagi rasa takut. "Lancar, Bu. Bos itu bilang, hutang ibu sudah lunas." Ia berdiri, memeluk saya erat. "Ibu tahu, kamu menantu terbaik. Kamu sudah selamatkan keluarga kita." Saya memaksakan senyum. Di dalam saku celana saya, ponsel dalam mode perekam suara sudah menyala sejak saya masuk pintu. Itu adalah malam pertama dari permainan panjang. Tapi Ibu Ratna belum tahu harimau yang ia kira sudah jinak baru saja membuka mata. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Saya melayani Ibu Ratna dengan senyum. Saya masak sarapan. Saya bersihkan rumah. Saya antar ia ke arisan. Di luar, saya menantu yang patuh. Di dalam, saya akuntan yang sedang menyusun pembukuan untuk kejahatannya. Insiden pertama datang di hari ketiga. Ibu Ratna menelepon seseorang di kamarnya. Pintu setengah terbuka. Saya berpura-pura mengepel di lorong. Ponsel saya terselip di kantong celemek. Merekam. Suaranya jelas terdengar. Yang ini gampang. Suaminya jauh. Dia penakut. Bagian saya berapa? 30% kan? Seperti yang dulu. Tangan saya berhenti mengepel. 30%. Jadi ini memang bisnis. Ibu Ratna bukan korban. Ia makelar. Dan saya barang dagangannya. Saya menahan napas. Melanjutkan mengepel seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi malam itu saya tahu. Saya tak akan pernah tidur dengan tenang lagi sampai perempuan itu membayar. Insiden kedua, seminggu kemudian. Aris menelepon. Wajahnya muncul di layar. Lelah, tapi penuh harap. "Mawar, kamu baik-baik saja, kan? Aku kerja keras di sini. 2 tahun lagi, kita punya rumah sendiri. Gak numpang ibu lagi." Kata-katanya seperti 1000 jarum. Ia berjuang demi masa depan kami, sementara ibunya menjual saya di belakangnya. Saya menahan tangis. "Saya baik-baik saja, Mas. Cuma kangen." Di pojok ruangan, Ibu Ratna berdiri. Mengangkat ibu jari, memberi kode agar saya terus berpura-pura. Sebelum menutup telepon, Aris berkata, "Aku titip kamu sama ibu, ya." Nurut sama ibu. Kalimat itu terasa seperti perintah yang mematikan. Tapi saya hanya tersenyum di depan kamera, sambil dalam hati berjanji. Suatu hari, Aris akan tahu kebenaran. Dan ia akan tahu istrinya tidak pernah mengkhianatinya. Insiden ketiga, saya mulai mencari bukti tertulis. Saat Ibu Ratna pergi arisan, saya menggeledah kamarnya. Bukan ponselnya, terlalu berisiko, tapi laci mejanya. Di sana, saya menemukan sebuah buku catatan kecil. Isinya daftar nama, nama-nama perempuan. Di sebelah tiap nama ada angka. 50 juta, 80 juta, 120 juta. Dan di sebelah beberapa nama tertulis kata yang membuat darah saya beku. Selesai. Saya memotret setiap halaman dengan tangan gemetar, lalu mengembalikan buku itu persis seperti semula. Tapi saat menutup laci, saya mendengar pintu depan terbuka. Ibu Ratna pulang lebih awal. Insiden keempat, nyaris ketahuan.
Saya buru-buru keluar dari kamarnya. Jantung berdebar. Ibu Ratna menatap saya curiga. Ngapain kamu di kamar ibu? Otak akuntan saya bekerja cepat, mengembalikan handuk ibu yang sudah saya cuci. Bu, tadi saya gantung di kamar mandi ibu. Saya tunjukkan handuk di tangan saya, yang memang sengaja saya bawa untuk alasan. Ia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Malam itu, saya hampir tidak bisa bernapas saking takutnya. Tapi saya tahu, mundur sekarang berarti kalah selamanya. Insiden kelima, kedok adik ipar terbuka. Wulan, adik Aris, datang menginap. Saya selalu mengira ia tidak tahu apa-apa. Saya salah. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Ibu Ratna bicara di dapur. Wulan berkata, "Bu, yang Mbak Mawar itu sudah dibayar belum? Wulan butuh buat bayar cicilan motor." Ibu Ratna menjawab, "Sabar, begitu uangnya cair, bagianmu Ibu kasih." Saya berdiri di balik tembok, ponsel merekam, hati hancur. Bukan hanya satu monster, ini sarang. Insiden keenam, Bima memberi saya alat. Kami bertemu diam-diam di sebuah warung kopi pinggir kota. Ia menyerahkan sebuah perekam kecil. Lebih baik dari ponsel. Pasang di ruang tamu, katanya. Pancing, dia mengaku soal angka, soal persentase, soal nama bos yang ia maksud. Kita butuh dia menyebut transaksi secara eksplisit. Lalu, ia menatap saya serius. Tapi kalau kamu merasa terancam, sedetik pun, kamu telepon saya. Nyawamu lebih penting dari bukti apapun. Saya pulang dengan perekam itu. Saya pasang di balik vas bunga di ruang tamu. Lalu, saya mulai memancing. Insiden ketujuh, jebakan pertama. Saat sarapan, saya pura-pura cemas. Bu, kalau nanti bos itu datang lagi, minta yang kedua kali gimana? Saya takut. Ibu Ratna, yang merasa di atas angin, menjawab santai. Tenang, si bos namanya Pak Herman. Dia langganan ibu. Sekali bayar 50 juta, masuk ke rekening ibu. Sisanya buat lunasin. Kamu cukup nurut. Ibu yang atur semuanya. Perekam di balik vas, merekam setiap kata. Nama, angka, rekening, pengakuan. Saya menunduk, menyembunyikan tangan saya yang gemetar di bawah meja. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menyeretnya ke pengadilan. Tapi sebelum hari kemenangan itu tiba, ada banyak malam yang nyaris membuat saya menyerah. Saya ingin menceritakan apa yang terjadi di antaranya, agar kalian tahu, kemenangan ini tidak datang dengan mudah. Beberapa hari setelah saya menemukan buku catatan Ibu Ratna, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Saya mulai meragukan apakah saya akan selamat sampai akhir. Ibu Ratna bukan perempuan bodoh. Ia mulai memperhatikan saya lebih teliti. Ia menghitung berapa lama saya di kamar mandi. Ia bertanya, kemana saja saya saat keluar membeli sayur. Suatu pagi, ia bahkan memeriksa ponsel saya saat saya mandi. Untung saya sudah memindahkan semua rekaman ke akun penyimpanan daring dan menghapus jejaknya dari ponsel. Saat saya keluar dari kamar mandi dan melihat ponsel saya tergeletak tidak persis di tempat saya meninggalkannya, jantung saya nyaris copot. Tapi ponsel itu bersih. Saya menang satu putaran lagi. Lalu datang ujian yang lebih berat. Aris menelepon di malam hari. Dan kali ini suaranya berbeda. Mawar, ibu cerita, kamu sering keluar malam. Kamu kemana saja? Rupanya Ibu Ratna sudah mulai meracuni pikiran Aris dari jauh. Menyiapkan alibi seandainya rencananya terbongkar. Ia ingin Aris percaya bahwa sayalah yang berkhianat. Hati saya hancur mendengar nada curiga dalam suara suami saya. Saya ingin sekali menjelaskan semuanya. Ingin sekali berteriak, ibumu menjualku. Mas, tapi saya tahu, kalau Aris tahu sekarang, ia akan panik. Ia akan menelpon ibunya, dan semua rencana akan runtuh. Jadi, saya menelan air mata dan berkata pelan, saya cuma keluar beli kebutuhan rumah. Mas, percaya sama saya. Suatu hari kamu akan tahu segalanya. Aris terdiam lama, lalu menghela napas. Aku percaya kamu, Mawar. Tapi tolong, jaga diri. Setelah telepon ditutup, saya menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Dengan keran air menyala, agar tak ada yang mendengar. Ada juga malam,
ketika saya hampir menyerah sepenuhnya. Ibu Ratna dalam suasana hati yang buruk mengancam saya secara terbuka. Kamu pikir ibu tidak punya rencana cadangan? Kalau kamu macam-macam, ibu tinggal bilang ke Aris, kamu selingkuh. Ibu punya foto kamu masuk mobil laki-laki asing. Siapa yang akan Aris percaya? Ibu kandungnya. Atau istri yang ketahuan naik mobil pria lain? Saya membeku. Foto itu tentu saja adalah foto saya masuk ke mobil Bima. Ibu Ratna telah memutarbalikkan bukti penyelamatan saya menjadi senjata untuk menjebak saya. Malam itu, saya menelpon Bima dengan tangan gemetar, hampir putus asa. Dia punya foto saya masuk mobilmu. Dia mau pakai itu untuk memfitnah saya selingkuh. Bagaimana kalau Aris percaya padanya? Bima diam sejenak, lalu berkata dengan tenang, Mawar, dengar. Justru itu kesalahan terbesarnya. Foto itu tidak membuktikan apa-apa, selain bahwa dia memang merencanakan semua ini. Kenapa dia diam-diam memotretmu masuk mobil orang yang dia sendiri yang kirim? Karena dia menyiapkan kambing hitam, dan itu di pengadilan justru memberatkan dia. Percaya sama saya, kebenaran selalu meninggalkan jejak yang lebih banyak daripada kebohongan. Tugasmu cuma satu, bertahan sedikit lagi. Kata-kata itu menyalakan kembali tekad yang hampir padam. Saya menyeka air mata. Saya tidak akan menyerah. Tidak setelah sejauh ini. Saya juga belajar betapa dalamnya kebusukan ini. Suatu sore, saat menggeledah lagi dengan lebih hati-hati, saya menemukan sesuatu yang membuat saya muntah. Di balik lapisan ganda laci, ada amplop berisi foto-foto perempuan lain. Perempuan-perempuan muda, sama seperti saya. Beberapa terlihat ketakutan. Di balik tiap foto, tertulis nama, alamat, dan status. Lunas. Proses. Kabur. Dicari. Saya sadar. Saya bukan sedang melawan satu ibu mertua yang tamak. Saya sedang berdiri di tengah sebuah jaringan yang sudah menelan banyak korban. Tangan saya gemetar saat memotret semuanya. Tapi di saat itu, ketakutan saya berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Tanggung jawab. Kalau saya berhasil, saya tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Saya menyelamatkan semua wajah dalam amplop ini. Saya menyerahkan foto-foto itu ke Bima keesokan harinya. Wajahnya yang biasanya tenang, berubah keras. Ini lebih besar dari yang saya kira, katanya pelan. Mawar, kamu baru saja memberikan kunci untuk membongkar seluruh jaringan. Tapi ini juga berarti mereka jauh lebih berbahaya. Mulai sekarang, kalau ada apapun yang janggal, kamu langsung keluar dari rumah itu. Nyawamu tidak ternilai. Saya mengangguk. Tapi saya tahu, saya tidak akan keluar sebelum semuanya selesai. Bukan karena nekat, karena saya sudah melihat wajah-wajah yang menunggu untuk diselamatkan. Hari-hari menjelang penangkapan adalah yang paling menegangkan. Ibu Ratna semakin sering bertingkah aneh. Kadang ramah berlebihan, kadang mengintimidasi. Saya seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap senyum yang saya berikan padanya terasa seperti pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Tapi saya bertahan. Saya menghitung mundur. Seperti seorang akuntan menutup buku di akhir tahun. Tinggal beberapa hari lagi. Tinggal satu transaksi lagi yang harus saya pancing. Satu pengakuan terakhir. Dan semua akan lengkap. Di tengah ketegangan itu, ingatan tentang awal pernikahan saya sering datang menghibur sekaligus menyayat. Saya dan Aris menikah sederhana, hanya di hadapan keluarga dekat. Saat itu, Ibu Ratna sudah menunjukkan tanda-tanda. Ia tidak suka saya. Katanya, saya hanya anak akuntan kampung yang tidak punya apa-apa. Tapi Aris membela saya mati-matian. Mawar perempuan paling jujur yang pernah aku kenal. Bu, katanya waktu itu. Saya tidak menyangka kejujuran yang Aris banggakan justru akan menjadi senjata yang menyelamatkan kami berdua bertahun-tahun kemudian. Mengingat wajah Aris yang membela saya di hari itu, memberi saya kekuatan untuk terus bertahan. Saya teringat pula hari-hari awal ketika kami masih mengontrak kamar kecil. Sebelum terpaksa menumpang di rumah Ibu Ratna. Kami miskin, tapi bahagia. Aris pulang kerja membawa gorengan murah, dan kami makan sambil menonton televisi tua yang gambarnya kadang bergaris.
Ibu Ratna selalu menyindir kemiskinan kami, membandingkan Aris dengan anak-anak tetangga yang lebih sukses. Tekanan itulah yang akhirnya mendorong Aris menerima tawaran kerja di luar negeri, demi membuktikan ia bisa membahagiakan ibunya. Ironisnya, justru saat Aris pergi untuk membahagiakan sang ibu itulah yang mengkhianatinya paling dalam. Saya menyimpan kepahitan ini dan menjadikannya bahan bakar untuk tidak menyerah. Saya juga teringat sejak awal pernikahan. Ibu Ratna selalu meminjam uang dari Aris dengan berbagai alasan. Aris, sebagai anak yang berbakti, selalu memberi. Saya yang memegang pembukuan rumah tangga, diam-diam mencatat semuanya. Total pinjaman Ibu Ratna selama 3 tahun mencapai 80 juta dan tidak pernah dikembalikan 1 rupiah pun. Saya tidak pernah protes demi menjaga perasaan suami. Tapi catatan itu masih tersimpan rapi. Saya tidak tahu saat itu bahwa kebiasaan mencatat inilah yang kelak menjadi pondasi seluruh bukti. Suatu hari, di tengah masa penyamaran saya memberanikan diri menghubungi salah satu nama dalam buku catatan Ibu Ratna. Seorang perempuan bernama Sinta, yang di sebelah namanya tertulis kabur. Saya butuh tahu, apakah ada korban yang berhasil lolos dan bisa bersaksi. Dengan bantuan Bima melacak nomornya. Saya menelpon Sinta diam-diam. Awalnya ia ketakutan, mengira saya bagian dari jaringan itu. Tapi saat saya ceritakan apa yang terjadi pada saya, suaranya pecah menjadi tangis. Saya kira saya satu-satunya yang ditipu seperti itu, katanya. Sinta menceritakan, ia dijebak dengan modus persis sama 2 tahun lalu oleh seorang perempuan yang menawarinya pekerjaan untuk melunasi hutang keluarga. Ia berhasil kabur di malam terakhir, tapi sejak itu hidup dalam ketakutan. Tidak berani melapor karena tidak punya bukti. Kalau kamu punya bukti, kata Sinta dengan suara bergetar, tolong hancurkan mereka demi saya, demi kami semua. Kalimat itu menempel di hati saya. Sinta bersedia menjadi saksi. 1 mata rantai bukti lagi terkunci. Tapi keberanian saya hampir membuat saya celaka. Suatu malam, seseorang menelpon ke ponsel rumah. Suara lelaki berat mengancam. Kami tahu menantu Ibu Ratna sudah mulai banyak tanya. Bilang ke dia, sebaiknya dia nurut saja. Kalau tidak, suaminya di luar negeri bisa kena masalah. Tubuh saya dingin. Mereka tahu saya mulai bergerak. Mereka mengancam Aris. Saya hampir mengurungkan semuanya saat itu juga. Tapi Bima menenangkan saya. Itu gertakan kosong, mawar. Mereka tidak bisa menyentuh Aris di luar sana. Mereka panik karena merasa terancam. Justru ini tanda kita semakin dekat. Bertahan sedikit lagi. Saya menarik napas dalam-dalam. Demi Aris, demi Sinta, demi semua wajah di amplop itu, saya tidak akan mundur. Ada 1 malam lagi yang tak akan saya lupakan. Ibu Ratna, dalam keadaan setengah mabuk arak yang ia minum diam-diam, mulai bercerita banyak. Ia merasa di atas angin. Merasa saya sudah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bercerita bagaimana ia memulai bisnis ini, bagaimana ia menemukan Pak Herman, berapa banyak perempuan yang sudah ia tangani. Saya duduk di sampingnya, pura-pura mendengarkan dengan iba, sambil perekam di saku celemek saya, merekam setiap pengakuan keji itu. Malam itu, Ibu Ratna sendiri yang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya. Saat ia akhirnya tertidur di sofa, saya berdiri memandanginya. Dan untuk sesaat merasa kasihan. Lalu saya ingat wajah-wajah perempuan di amplop itu dan rasa kasihan saya menguap. Keadilan harus ditegakkan. Ada 1 insiden yang nyaris menggagalkan segalanya. Suatu sore, Pak Herman datang tanpa pemberitahuan. Ibu Ratna sedang pergi arisan dan saya sendirian di rumah. Saat saya membuka pintu dan melihat wajahnya, jantung saya nyaris berhenti. Ia masuk tanpa permisi. Matanya menjelajahi tubuh saya dengan tatapan yang membuat kulit saya merinding. Bu Ratna tidak ada, tanyanya. Sayang sekali, padahal saya mau membahas jadwal. Ia duduk di sofa. Terlalu nyaman. Terlalu lama. Saya berdiri di ambang dapur. Tangan saya diam-diam menggenggam ponsel. Ibu jari saya siap menekan nomor Bima. Pak Herman bercerita panjang lebar, setengah mengancam, setengah menggoda. Kamu beruntung. Tahu,
Banyak perempuan di luar sana yang menyesal menolak tawaran begini. Hidup mereka jadi susah. Kamu pintar kalau nurut. Setiap kata yang ia ucapkan terekam oleh ponsel di tangan saya. Tapi saya juga tahu, saya berada di ujung tanduk. Kalau ia berbuat sesuatu, tidak ada yang bisa menolong saya tepat waktu. Saya bertahan dengan tenang, menjawab seperlunya. Sampai akhirnya, ia bangkit dan pergi. Begitu pintu tertutup, saya merosot ke lantai, gemetar hebat. Tapi di tangan saya ada satu bukti lagi. Pengakuan Pak Herman sendiri tentang perempuan-perempuan lain. Malam itu Bima datang menemui saya. Wajahnya keras menahan amarah saat mendengar apa yang terjadi. Ini terlalu berbahaya, Mawar. Saya tidak akan memaafkan diri saya kalau sesuatu terjadi padamu. Mulai sekarang, kalau dia datang lagi tanpa Ibu Ratna, kamu langsung keluar lewat pintu belakang dan telepon saya. Tidak ada bukti yang sepadan dengan keselamatanmu. Saya melihat kekhawatiran yang tulus di matanya. Dan untuk pertama kalinya, saya sadar, Bima bukan sekadar penyidik yang memanfaatkan saya. Ia benar-benar peduli. Saya bertahan karena saya tahu kita hampir sampai, kata saya. Tinggal sedikit lagi, Bima. Saya tidak mau berhenti di garis akhir. Bima menghela napas, lalu mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Kalau begitu, kita harus mempercepat. Ini surat perintah yang sedang saya urus. Begitu, kita punya rekaman transaksi uang yang jelas. Kita bergerak. Jadi yang kita butuhkan tinggal satu, momen di mana Pak Herman menyerahkan uang ke Ibu Ratna. Dan keduanya menyebut tujuannya secara terang-terangan. Kamu sudah memberi saya hampir semua. Tinggal puncaknya. Saya mengangguk mantap. Saya tahu persis bagaimana memancing momen itu. Sebagai akuntan, saya paham. Transaksi selalu meninggalkan jejak, dan jejak itulah yang akan menjeblokkan mereka. Saya juga belajar betapa pentingnya menjaga ketenangan dalam permainan ini. Beberapa kali, amarah hampir membuat saya ceroboh. Saat mendengar Ibu Ratna menyebut saya barang yang gampang dijual, saya hampir membanting piring di depannya. Saat melihat Wulan tertawa-tawa membayangkan uang dari penjualan kehormatan saya hampir meledak. Tapi setiap kali, saya menahan diri. Saya ingat kata Bima, kemarahan yang meledak hanya akan menghancurkan rencana. Kemarahan yang dingin dan sabar, itulah yang akan menghancurkan mereka. Jadi, saya menyimpan semua amarah itu, mengubahnya menjadi ketelitian. Setiap malam, saya mencatat perkembangan, menyusun bukti, memetakan siapa berkata apa dan kapan. Pembukuan kejahatan mereka semakin tebal, semakin rapi, semakin tak terbantahkan. Insiden ke-8, tekanan meningkat. 3 hari kemudian, Ibu Ratna mengatakan, bos itu ingin saya datang lagi. Kali ini, saya tahu. Ini bukan ancaman kosong. Saya menelepon Bima malam itu. Suara saya gemetar. Dia mau saya pergi lagi, besok malam. Saya takut. Bima menjawab tenang. Jangan panik. Besok, bukan kamu yang pergi. Besok, kami yang datang. Tapi sebelum itu, saya butuh satu hal lagi. Saya butuh dia menerima uang di depanmu. Transaksi yang bisa dilihat. Kamu sanggup? Saya menarik napas dalam. Sanggup. Malam itu, saya hampir tidak tidur. Tapi, untuk pertama kalinya, ketakutan saya bercampur dengan sesuatu yang lain. Tekad. Insiden ke-9. Bukti terakhir jatuh ke tangan saya. Keesokan sorenya, Pak Herman benar-benar datang ke rumah. Lelaki gemuk berkalung emas. Senyumnya membuat perut saya mual. Ia menyerahkan amplop tebal pada Ibu Ratna di ruang tamu. Persis di depan vas bunga tempat perekam tersembunyi. Setengah dulu, Bu Ratna, katanya. Sisanya setelah barangnya saya bawa. Kata barang itu menusuk telinga saya. Mereka bicara tentang saya seolah saya benda. Ibu Ratna menghitung uang itu dengan senyum lebar, lalu menyimpannya di tas. Beres. Pak Herman, menantu saya sudah saya siapkan. Dia penurut. Perekam kecil di balik vas merekam segalanya. Uang, kalimat, nama, niat.
Inilah hitam di atas putih yang Bima butuhkan. Insiden ke-10. Malam sebelum semuanya pecah. Setelah Pak Herman pergi, Ibu Ratna memanggil saya. Wajahnya berseri, penuh kemenangan. Mawar, besok malam kamu siap-siap. Pak Herman jemput jam 8. Sekali ini lagi, ya. Setelah ini, Ibu janji, hidup kita tenang. Saya menunduk. Pura-pura pasrah. Iya, Bu. Tapi di kamar, saya mengirim satu pesan singkat pada Bima. Semua bukti lengkap. Dia menerima uang di depan saya. Besok jam 8. Balasan Bima datang dalam hitungan detik. Bagus. Besok. Kamu tidak kemana-mana. Besok, giliran dia yang dijemput. Tidur yang nyenyak. Mawar, ini malam terakhirmu sebagai korban. Saya memandang langit-langit kamar dalam gelap. Besok, semua akan berubah. Tapi malam itu, Ibu Ratna tidur pulas. Tak tahu apa yang sudah menunggunya di pagi hari. Pagi itu datang dengan tenang yang menipu. Ibu Ratna bangun dengan suasana hati yang baik. Bahkan menyenandungkan lagu lama sambil menyeduh teh. Ia memuji masakan saya, mengelus rambut saya, berkata bahwa saya menantu yang ia banggakan. Saya melayaninya seperti biasa. Tangan saya stabil, wajah saya tenang. Di dalam, jantung saya berdebar menghitung waktu. Menjelang sore, Wulan datang lagi, ikut menunggu hasil malam ini. Ibu Ratna dan Wulan duduk di ruang tamu, mengobrol tentang rencana memakai uang itu. Wulan ingin tas baru. Ibu Ratna ingin memperbarui keanggotaan arisan elitnya. Mereka tertawa-tawa, membagi-bagi uang yang belum mereka pegang. Di atas kehormatan yang mereka kira sudah mereka injak. Pukul 8 kurang 15 menit. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ibu Ratna berdiri, merapikan bajunya, tersenyum pada saya. Itu Pak Herman, kamu siap? Mawar. Saya berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya menatap matanya langsung. Tanpa takut, saya sudah siap, Bu. Sangat siap. Pintu diketuk. Ibu Ratna membukanya dengan senyum lebar, siap menyambut Pak Herman. Tapi yang berdiri di sana bukan Pak Herman. Yang berdiri di sana adalah Bima, dengan tanda pengenal resmi tergantung di dada. Dan di belakangnya, beberapa petugas berseragam. Di kejauhan, Pak Herman sudah berada di dalam mobil petugas yang lain. Tangannya diborgol. Senyum Ibu Ratna membeku. Siapa kalian? Bima melangkah masuk. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Ratna Wijaya, Anda ditahan atas dugaan perdagangan manusia, penipuan, dan eksploitasi. Anda berhak untuk diam. Tapi sejujurnya, Bu, lebih baik Anda diam. Karena semua yang sudah Anda ucapkan sudah cukup. Wajah Ibu Ratna berubah putih. Ia menoleh pada saya. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan. Mawar, kamu, apa yang kamu lakukan? Saya melangkah maju. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya mengeluarkan ponsel saya dan memutar satu rekaman. Suara Ibu Ratna sendiri memenuhi ruangan. Menantu saya sudah saya siapkan. Dia penurut. Lalu rekaman kedua. Bagian saya 30% kan? Seperti yang dulu. Lalu yang ketiga, daftar nama di buku catatannya. Terpampang di layar. Saya menatapnya. Suara saya rendah, tapi setiap kata jatuh seperti palu. Ibu mengira saya barang dagangan. Ibu lupa. Bu, saya seorang akuntan. Pekerjaan saya mencatat setiap angka. Setiap nama, setiap kebohongan Ibu, sudah saya catat. Ibu menjual kehormatan saya untuk 30%. Sekarang, biar pengadilan yang menghitung berapa harga yang harus Ibu bayar. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai. Air mata buayanya keluar lagi. Kali ini, bercampur kepanikan asli. Mawar, Ibu hilaf. Ibu salah. Tolong, Nak, demi Aris. Demi cucu Ibu nanti, jangan bawa-bawa nama Aris. Potong saya. Mas Aris bekerja membanting tulang di negeri orang demi keluarga ini. Dan Ibu di belakangnya. Menjual istrinya. Ibu tidak pantas menyebut namanya. Wulan. Yang sejak tadi terdiam di sudut. Mencoba menyelinap keluar lewat pintu belakang. Tapi seorang petugas sudah menunggunya. Anda juga ikut kami. Mbak,
Rekaman menyebut nama Anda, menerima bagian. Wulan menjerit. Menyangkal. Tapi semuanya sudah terlambat. Hitam di atas putih tidak bisa dibantah. Saat petugas menggiring Ibu Ratna keluar, ia berhenti di depan saya. Tatapan terakhirnya bukan penyesalan, tapi kebencian. Kamu menghancurkan keluarga ini, desisnya. Saya menatapnya balik dengan tenang. Tidak. Bu, Ibu yang menghancurkannya. Sejak Ibu memutuskan menjual menantu sendiri, saya hanya menolak menjadi korban berikutnya di buku catatan Ibu. Mobil petugas membawa mereka pergi. Rumah yang tadinya penuh kepalsuan, kini sunyi. Saya berdiri di ruang tamu yang kosong, memegang ponsel di tangan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya bisa bernapas lega. Bima menghampiri saya. Kamu luar biasa, Mawar. Tanpa keberanianmu, tidak akan ada satupun perempuan dalam buku catatan itu yang bisa diselamatkan. Berkat bukti darimu, kami bisa melacak jaringan ini lebih jauh. Ada belasan perempuan lain. Kamu menyelamatkan mereka semua. Mata saya berkaca-kaca, bukan karena takut, bukan karena sedih, karena lega. Saya cuma ingin pulang ke suami saya dengan kepala tegak, kata saya. Bima tersenyum, dan kamu akan melakukannya. Malam setelah penangkapan, rumah terasa asing dalam keheningannya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tidak ada yang mengawasi saya. Tidak ada yang harus saya layani dengan kepalsuan. Saya duduk di ruang tamu yang sama tempat Ibu Ratna pernah menawarkan saya seperti barang dagangan. Tapi kali ini, saya yang menjadi pemilik rumah ini. Pemilik hidup saya sendiri. Lalu datang bagian yang paling saya takuti. Saya harus menelpon Aris. Saya harus menceritakan semuanya. Tangan saya gemetar saat menekan nomornya. Saat wajahnya muncul di layar. Lelah. Seperti biasa. Saya tidak bisa lagi menahan tangis. Mawar, kenapa kamu menangis? Tanyanya panik. Pelan-pelan dengan suara terbata. Saya menceritakan semuanya. Tentang hutang yang ternyata palsu, tentang tawaran keji ibunya, tentang Bima yang ternyata penyidik, tentang buku catatan, foto-foto perempuan, rekaman. Dan penangkapan sore tadi, saya menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Di seberang sana, Aris terdiam lama. Wajahnya berubah-ubah, dari tidak percaya ke marah. Lalu hancur, lalu ia menangis. Seorang lelaki dewasa, jauh di negeri orang, menangis terseduh di depan layar ponsel. Maafkan aku, Mawar. Katanya berulang-ulang. Maaf aku menitipkanmu pada perempuan itu. Maaf aku tidak ada saat kamu menghadapi semua ini sendirian. Maaf, aku sempat meragukanmu. Saya menggeleng. Air mata mengalir deras. Kamu tidak perlu minta maaf. Mas, kamu tidak tahu, yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap. Dan saya tidak pernah sedetik pun mengkhianati janji saya padamu. Aris menatap saya melalui layar, matanya merah. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Mawar, aku akan pulang. Aku akan urus kontrak ini secepatnya dan pulang menemanimu. Tidak usah, kata saya tegas. Selesaikan tugasmu. Pulang dengan kepala tegak. Seperti saya akan menghadapi pengadilan dengan kepala tegak. Kita berdua sedang berjuang untuk masa depan yang sama. Jangan biarkan perbuatan ibumu menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aris tersenyum di tengah air matanya. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, saya merasa kami benar-benar satu tim lagi. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Saya menjadi saksi utama. Di ruang sidang, saya menghadapi Ibu Ratna untuk terakhir kalinya. Ia tampak jauh lebih tua, lebih kuyu. Kehilangan semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Pengacaranya mencoba memutarbalikkan fakta. Menuduh saya mengarang cerita demi merebut warisan. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Rekaman demi rekaman diputar. Buku catatan ditunjukkan. Foto-foto korban dihadirkan. Dan yang paling memberatkan, Sinta hadir sebagai saksi, menceritakan modus yang persis sama 2 tahun lalu. Satu persatu, kebohongan Ibu Ratna runtuh di ruang sidang itu. Pengacaranya sempat berdalih bahwa rekaman saya diperoleh secara tidak sah. Tapi jaksa membantah dengan tenang bahwa rekaman seorang korban
atas kejahatan yang menimpa dirinya sendiri adalah bukti yang sah. Hakim setuju. Saya duduk di kursi saksi, menjawab setiap pertanyaan dengan rinci, persis seperti seorang akuntan menjelaskan laporan keuangan. Tanggal, jam, jumlah uang, nama. Semuanya saya sampaikan tanpa ragu. Ketelitian yang dulu hanya saya pakai untuk membukukan toko-toko kecil, kini saya pakai untuk membongkar sebuah jaringan kejahatan. Yang paling mengharukan adalah saat Sinta memberikan kesaksiannya. Suaranya bergetar, tapi ia bertahan. Ia menatap kedua terdakwa, lalu berkata, "Selama 2 tahun saya hidup dalam ketakutan. Mengira tidak ada yang akan percaya pada saya. Hari ini, berkat keberanian seorang perempuan lain, saya akhirnya bisa berdiri di sini." Seluruh ruang sidang hening. Saya dan Sinta bertukar pandang. Dan dalam tatapan itu, ada ikatan yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah selamat dari jurang yang sama. Pak Herman, yang ternyata adalah otak jaringan ini, terbukti telah memperdagangkan belasan perempuan dengan modus hutang palsu. Wulan terbukti menerima bagian dari hasil kejahatan. Dan Ibu Ratna, sang perantara, yang menjual menantunya sendiri, dijatuhi hukuman yang setimpal. Saat hakim membacakan vonis, Ibu Ratna menoleh pada saya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya kebencian. Tapi saya menatapnya dengan tenang. Saya tidak membenci lagi. Saya hanya merasa lega bahwa keadilan akhirnya datang. Dan tidak ada lagi perempuan yang akan masuk ke dalam buku catatan itu. Berkat bukti yang saya kumpulkan, kepolisian berhasil membongkar seluruh jaringan. Belasan perempuan diselamatkan sebelum mereka menjadi korban. Beberapa korban lama yang selama ini hidup dalam ketakutan, akhirnya berani melapor. Sinta, yang dulu kabur dalam ketakutan, kini menjadi sukarelawan yang membantu korban-korban lain pulih. Setiap kali ia mengucapkan terima kasih pada saya selalu berkata, kita menyelamatkan satu sama lain. Aris pulang 6 bulan kemudian, menyelesaikan kontraknya dengan baik. Di bandara yang sama, tempat saya pernah melepasnya dengan air mata. Kini saya menyambutnya dengan senyum. Ia memeluk saya erat, lama sekali. "Maaf, aku terlambat," bisiknya. Saya menggeleng. "Kamu pulang. Itu yang penting. Kami memulai hidup baru. Kami pindah dari rumah lama yang penuh kenangan pahit, menyewa rumah kecil sederhana di pinggir kota. Tidak mewah, tapi penuh ketenangan. Saya kembali bekerja sebagai akuntan. Kali ini dengan beberapa klien baru yang datang setelah cerita keberanian saya tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa perempuan korban jaringan itu bahkan menghubungi saya, bukan untuk urusan pembukuan, tapi untuk berterima kasih atau sekedar bercerita bahwa mereka kini berani memulai hidup baru. Saya tidak pernah menyangka pekerjaan kecil mencatat angka bisa membawa saya pada sesuatu yang jauh lebih besar, menyelamatkan nyawa dan kehormatan banyak orang. Bima sesekali masih menghubungi, mengabari perkembangan kasus, atau sekedar menanyakan kabar. Ia menjadi sahabat yang menghormati saya dan Aris. Suatu kali ia berkata, "Mawar, dalam karir saya jarang bertemu saksi seberani dan setelitimu. Kamu mengubah kasus ini." Saya hanya tersenyum, karena saya tahu keberanian itu bukan datang dari kekuatan luar biasa, tapi dari satu keputusan sederhana, menolak menjadi korban yang diam. Malam pertama di rumah baru, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi, makanan kesukaan Aris. Kami makan berdua di meja kecil, ditemani suara jangkrik dari luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam sangat lama, saya merasa benar-benar di rumah. Aris menggenggam tangan saya di atas meja. "Terima kasih, Mawar. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, kamu menyelamatkan banyak orang. Dan kamu menjaga janjimu padaku. Bahkan saat itu berarti mempertaruhkan nyawamu." Saya tersenyum. Saya cuma melakukan apa yang saya tahu, mencatat kebenaran, dan menolak menjadi korban. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kejahatan paling keji kadang datang dari orang yang seharusnya paling melindungi kita, bahwa darah daging tidak selalu berarti kasih sayang. Tapi cerita ini juga mengajarkan bahwa
Keberanian seorang perempuan, dipadu dengan ketelitian dan tekad, bisa meruntuhkan kebusukan yang paling gelap sekalipun. Jangan pernah diam saat kalian dijadikan korban. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang sudah memutuskan untuk melawan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, terjebak dalam rumah tangga, ditekan oleh orang yang seharusnya mereka percaya, diancam dengan nama keluarga dan cinta. Kalian tidak sendirian. Kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan keberanian selalu menemukan jalan. Di luar sana, ada juga para suami seperti Aris yang berjuang jauh dari rumah, menitipkan kepercayaan pada orang yang salah. Percayalah pada pasangan kalian, dengarkan mereka, bahkan saat kebenaran terasa pahit. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang membiarkan gengsi dan keserakahan menelan hati nurani mereka, sampai mereka tega mengorbankan darah daging sendiri. Semoga cerita ini menjadi peringatan bahwa setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan menemui pertanggungjawabannya. Ibu Ratna dan Pak Herman kini menjalani hukuman mereka. Wulan kehilangan segalanya yang ia kejar, sementara saya dan Aris di rumah kecil kami memulai lembaran baru dengan kepercayaan yang justru menjadi lebih kuat setelah melewati ujian terberat dalam hidup. Kita selalu punya pilihan, menjadi korban yang diam atau menjadi pejuang yang melawan. Saya memilih melawan dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa dijual dan keadilan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian menghadapi pengkhianatan dari orang terdekat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.